Hai, balik lagi di channel YouTube gue, nama gue Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mungkin lanjutan dari video gue sebelumnya ya guys ya. Masih ngebahas tentang AMG Pantheon gitu ya. Dimana memang apa ya, kalau disebut investasi nggak bisa ya guys ya. Karena ini memang ilegal, ponzi, ya bodong, merugikan banyak orang, ya pokoknya segala keburukannya lah ya. Dan udah jelas ini AMG yang palsu, AMG Pantheon yang palsu ya guys ya, yang sedang dibahas. Nah di video gue sebelumnya juga ini ngebahas terkait surat dari OJK yang ini. Nah banyak beberapa membernya itu yang berkomentar kalau ini itu adalah hoax, ini bohong. Nah cuma di video sebelumnya gue juga udah menyampaikan kalau gue lihat dari struktur suratnya, inti suratnya, isi kedalamannya gitu ya. Ini real, asli gitu ya. Bahkan juga udah ada lokasi, ada kontak person yang bisa dihubungin. Cuman memang pada saat di video sebelumnya gue bilang barcode-nya ini kan ini juga gue dapet dari sosmed ya guys ya. Barcode-nya ini harusnya ini bisa di-scan gitu ya. Cuman kalau kurang jelas ini tuh agak susah gitu ya. Nah, menurut gue ya tinggal kita nantikan aja di tanggal 24 Februari yang kata-katanya juga 23 Februari itu dimana bisa penarikan massal untuk seluruh member dari AMG ya guys ya. Pastinya 2 hari ini bakal menjadi 2 hari yang sangat amat ditunggu-tunggu gimana hasilnya. Dan gue lihat juga masih tetap ada ya jadi 2 kubu ya. Dari member-member AMG ini ada orang-orang yang masih menganggap AMG ini bisa penarikan, bukan penipuan, tapi juga sudah ada beberapa member AMG yang sadar kalau ini janggal dan aneh, ini ponzi dan jelas penipuan. Itu jadi sudah ada 2 kubu seperti ini ya guys ya, sampai makanya surat ini keluar pun dari OJK dianggap hoax gitu ya. Itu gue langsung kayak, kalau hoax tuh masih ngambang-ngambang, tapi ini udah kalimat semuanya, detail suratnya jelas banget ya tujuan mereka bikin surat ini. Dan yang ingin gue lanjutkan lagi, ini gue tadi juga nemu ada video terbaru dari Laude Syahrul ya guys. Beliau ini adalah salah satu anggota AMG dan juga ketua AMG di Kota Bau-Bau ya guys ya. Nah beliau ini ada bikin bisa dibilang video klarifikasi mungkin ya. Terus juga dia ini sudah menggandeng seorang advokat ya, pengacara. Oke. Nah, oke. Sebelum itu gitu kan, kita coba lihat dulu ke Facebook ya guys ya. Nah, di Facebook ini ada grup WhatsApp khusus korban AMG Pantheon. Grup ini khusus korban, bukan untuk promosi, rekrutmen, atau pembelaan terhadap AMG Pantheon yang ilegal. Nah ini nanti linknya gue coba sematkan. Gue harap bisa kalian ya benar-benar gue harapnya setidaknya ya bisa jadi pelajaran ataupun mungkin uang kalian bisa kembali, walaupun gue yakin itu bakal susah banget ataupun kembali tidak dalam jumlah yang 100% ya guys ya. Karena ini melihat dari kasus-kasus penipuan yang sebelum-sebelumnya itu susah gitu ya guys ya. Dan dari keterangan grupnya itu kayak gini ya guys, pendampingan korban Ponzi AMG Pantheon 2 mungkin ini yang grup yang pertama mungkin penuh kali ya guys ya. Nih ya, oke, karena grup pertama bener. Oke, ini pada saat tadi gue masuk itu 75 orang, tapi gue keluar lagi dengan tujuan adalah karena ini memang grup khusus korban. Oke guys, khusus korban. Jadi gue berharap orang-orang yang belum bisa masuk ke grup ini bukan diisi dengan orang-orang yang sebenarnya bukan korban gitu ya, termasuk gue kan bukan korban ya. Jadi bisa dimaksimalkan untuk para korban bisa join gitu ya guys ya. Kami merasa perlu dan bertanggung jawab untuk memberi pendampingan serta bantuan baik secara moral maupun hukum kepada para korban yang terdampak dalam kasus AMG Pantheon. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban memahami posisi hukumnya, mencegah kerugian yang lebih besar, serta memberikan penguatan mental dan informasi yang benar agar tidak kembali terjebak ke skema serupa. Kami menegaskan bahwa kegiatan ini bukan untuk membenarkan atau melindungi praktik ilegal, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap masyarakat awam yang
menjadi korban dan seterusnya ya guys ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan emang gimana ya, aduh ya itulah yang mungkin ya, karena gue percaya juga literasi keuangan masyarakat kita, ya mungkin juga orang tua kita atau saudara-saudara kita tuh masih sangat amat kurang terkait literasi keuangan kayak gini ya guys ya, sampai mungkin beberapa dari kalian tidak bisa membedakan antara investasi yang legal, resmi, ponzi, penipuan atau segala macamnya gitu ya guys, cuma berdasarkan keuntungan dan bukti penarikan aja. Baru 1 hari yang lalu dari akun TikToknya imam.rido.angga. Nah, tulisannya sini pengacara Laode Syahrul AMG Pantheon. Oke, kita play aja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Angga. Nama panjang saya Imam Ridho Angga Yuwono. Saya adalah advokat atau konsultan hukum dari Kota Bau. Jarang-jarang saya membuat video untuk merespon persoalan hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tetapi kali ini saya harus membuat video merespon salah satu masalah yang saat ini viral di Kota Bau, yaitu tentang AMG Pantheon. Kemarin tanggal 18 Februari 2026, tepatnya di malam hari, saya bertemu dengan Bapak Laode Syahrul. Kami menandatangani surat perjanjian kontrak advokasi dan kemudian satu surat kuasa khusus untuk melakukan upaya hukum. Jadi ada salah satu kewenangan yang diberikan oleh Bapak Laode Syahrul kepada saya untuk menangani persoalan vigilantisme. Vigilantisme ini adalah persoalan main hakim sendiri. Menurut saya, main hakim sendiri itu tidak hanya menggunakan fisik, tetapi menuduh seseorang melakukan tindak kejahatan, sementara itu belum bisa dibuktikan melalui proses hukum. Menurut saya itu juga adalah main hakim sendiri. Dalam hal ini main hakim sendiri secara verbal. Jadi terhadap wewenang yang diberikan tersebut, saya akan melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah bertemu dengan pihak-pihak terkait agar main hakim sendiri ini dapat dicegah. Yang kedua, saya akan menerima bukti-bukti yang diserahkan oleh Bapak Laode Syahrul terhadap beberapa akun-akun yang menurutnya itu merugikan Bapak Laode Syahrul secara personal. Dan apabila berdasarkan bukti-bukti tersebut memenuhi unsur pidana, maka tidak menutup kemungkinan kami akan langsung melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Jadi harapan saya setelah video ini dilihat oleh banyak orang, banyak pihak, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu serta kawan-kawan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu dan kawan-kawan semua dapat mengetahui bahwa sekarang Bapak Laode Syahrul telah didampingi advokat dalam menyelesaikan persoalannya dalam permasalahan hukum AMG Pantheon. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini kalau kita lihat banyak komentar ya di kolom komentarnya. Jadi memang ini ada komentar bagus ya guys ya. Kalian tuh nggak perlu lah kayak ngata-ngatain atau apa segala macam yang arahnya pribadi, tapi fokus kalau misalkan memang kalian merasa kalian itu korban ya guys ya. Nih ya, cukup kumpulkan bukti dah gitu ya, nggak usah kalian di sosmed ngata-ngatain segala macam atau misalkan sampai menyangkut keluarganya segala macam. Karena dulu gue juga pernah ngebahas terkait koperasi gagal bayar, koperasi bermasalah ya guys ya. Sampai dengan detik ini gue agak-agak keskip gitu ya. Dia juga akhirnya didampingi sama kuasa hukum, tapi memang tujuan utamanya adalah gimana modal kalian bisa balik gitu ya, kerugian kalian bisa balik. Jadi nggak perlu yang kayak ngejelek-ngejelekin yang ujungnya ya bisa kalian diserang balik gitu ya guys ya. Jadi fokus utama aja guys. Terus juga ada beberapa komentar lainnya yang memang biasanya gue gunakan juga. Ini kalian bisa baca aja, nih komentar kakaknya bagus banget ya guys ya. Nih kemudian ada video terkait surat OJK yang sebelumnya, tapi ini kalau gue lihat ada surat lainnya ya guys ya, kita play aja ya.
Ini suratnya, jadi yang bilang hoax. Data sosialisasi hari Selasa kepada seluruh OPD sama lurah. Karena di bawah-bawah muncul itu tadi yang tidak resmi dari OJK dan sama OJK gitu. Jadi kita hari Selasa kita mengundang nih kepada sama OJK. Soalnya Pak katanya banyak yang hoax yang ngaku TS hoax ini satu sih juga. Terbantahkan. Itu yang ada pulsa. Itu ya kasihan. Ketemu kasih tertarik dong. Tidak, bukan hoax itu nah. Oke, udah clear ya guys ya. Jadi itu real. Nah ini kalau surat yang ini gue nggak menemukan di sosial media ya guys ya. Tapi kalau kita lihat dari tanggalnya, ini Selasa 24 Februari, ini juga sama, cuma jamnya berbeda. Ini di kantor wali kota dan ini yang di restoran itu. Jadi mungkin ini ditujukan surat yang berbeda nih dari surat yang sebelumnya, tapi membahas tetap nih ya kalau kita lihat ya AMG Pantheon gitu ya, tetap halnya sama, tapi mungkin di sini rapat awal dulu nih edukasi aktivitas segala macam. Tapi sekali lagi memang gue masih kurang tahu surat ini ditujukan ke siapa. Oke, tapi mungkin ya tadi ya orang-orang terkait ya, mungkin dari pihak pemerintah ataupun juga swasta yang terlibat atau segala macamnya ya guys ya. Oke guys, juga di sini dari domain publik.id ya, di sini antara halu dan fakta, netizen sentil rencana syukuran bonus AMG saat OJK kejar Laode Syahrul. Ini ya berita selengkapnya mungkin sama seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya ya guys ya. Kemudian di sini juga ada jabarexpress.com, oke. Ini jadi info terbaru AMG Pantheon, Ketua Laode Syahrul sewa pengacara, akun yang merugikan terancam dipidanakan. Ini juga postingan dari 20 Februari ya guys ya. Kalau kita lihat beritanya mungkin kurang lebih juga sama yang telah kita temukan ya. Oke, sebentar. Dan mungkin itu aja guys, dan kalau nanti ada berita terkini terbaru mungkin gue akan infokan kembali, tapi gue juga butuh informasi dari kalian ya guys ya. Jadi fokus utamanya adalah gimana caranya setidaknya gitu ya kalian berupaya untuk uang kalian itu kembali, walaupun mungkin karena ini menyangkut beberapa kejadian sebelum-sebelumnya itu ya tidak semudah itu ya guys ya. Dan kalaupun misalkan ada iming-iming selanjutnya, lebih baik kayaknya skip aja ya guys ya. Dan udah jelas ini OJK sendiri yang bertindak, itu artinya memang platform ataupun website ini tuh ya tipu-tipu aja, ponzi, penipuan gitu ya guys ya. Dan buat para korban yang real korban gitu ya guys, semoga kalian tidak terjebak dan semoga kalian dilindungi juga ya guys ya dalam proses ini. Gimana pun kalian, menurut gua ada baiknya ya dikumpul dari satu grup WA tadi gitu ya, kalian kumpul bareng-bareng, satu suara, satu pemahaman, sepakat gitu ya. Kalau misalkan akhirnya berdamai ya nanti juga kalian itu apa ya, tidak yang merasa sendiri atau merasa gimana gitu ya sebagai korban ya, real korban. Oke, so mungkin itu aja untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.